Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi Pak Guru. Nah, kembali lagi bersama Bapak di video pembelajaran kali ini, yaitu masih tetap berjalan dengan daring. Nah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelas bisa pimpin doanya. Yuk, Sumartiwi, silakan pimpin doanya. Iya, Bapak. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Sumartiwi telah memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Nah, Bapak absen dulu ya terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Hadir semua, Bapak. Kipranya hadir, Bapak. Ya, jadi hadir semua ya? Ya, Bapak. Ya, Pak Guru. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita terlebih dahulu bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, Bapak akan memutar di sini lagu Indonesia Raya. Kita nyanyi bersama-sama. Coba cek apakah bisa kelihatan. Belum Pak Guru. Bapak. Sudah. Sudah, Bapak, sudah. Ya, Bapak mulai ya. Ya. Kebangsaanku dan tanah airku, kita bersatu, hiduplah semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, Indonesia Baik, terima kasih semuanya karena kita sudah melakukan bernyanyi bersama. Nah, apakah suara Bapak masih bisa terdengar? Masih Pak Guru, suaranya nyaring. Ya, Bisa, Pak. baik. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 5. Nah, sebelumnya Bapak di sini akan menampilkan PPT lebih dahulu.
Coba cek apakah bisa terlihat PPT Bapak? Bisa, Bapak. Bapak. Siapa Pak? Ya, nah pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita. Nah, dalam tema ini kita akan membahas materi tentang subtema 1 manusia dan lingkungan pembelajaran 1. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini. Nah, di sini pada tema ini, pada subtema 1 ini ada 2 muatan mata pelajaran, yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia dan yang kedua ada muatan IPA. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, siswa mampu atau adik-adik mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Nah, yang kedua, melalui kegiatan melakukan menyimak video, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bersih bagi manusia, hewan, dan tumbuhan atau tanaman dengan baik. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan menyimak video, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, sebelum lanjut ke materi, Bapak mau bertanya kepada adik-adik di sini semuanya. Nah, apakah semenjak adanya pembelajaran secara daring ini, adik-adik semuanya memiliki kegiatan atau hal-hal yang sering dilakukan? Misalnya, Ada Bapak. Ada, Bapak. Ya, coba silakan Ada, Bapak. Smart TV. Apa kegiatan Anda selama belajar di rumah ini? Membantu orang tua Bapak, menyapu rumah, membantu saiban, Ya, sembahyang. bagus Smart TV. Terima kasih atas jawabannya. Nah, coba yang lain, Komang Ayu Pradnya, coba sampaikan apa yang Anda lakukan ketika, Bapak. ya silakan. Kegiatan saya di rumah itu membantu orang tua Bapak menyapu, menyiram bunga, memasak, dan lain sebagainya. Ya, baik, terima kasih. Nah, itulah merupakan kegiatan-kegiatan yang mungkin adik-adik lakukan di rumah. Nah, yang paling penting bagi kita sebagai makhluk hidup, yaitu kita harus peduli dengan lingkungan kita. Misalnya, bagaimana kita merawat tanaman yang ada di sekitar kita, menjaganya, dan lain sebagainya. Nah, itu penting untuk kita lakukan. Nah, baik, Bapak akan masuk ke materi. Nah, coba apakah slide gambar bisa terlihat? Bisa, Halo. Bapak. Bisa Bapak. Ya, Bisa, coba Bapak. silakan. Anak-anak amati gambar tersebut. Apa yang Anda ketahui tentang gambar tersebut? Ya, silakan. Menanam pohon Pak Guru. Menanam pohon, memberi makan. Ya, bagus. Memberikan ikan. Ya, bagus jawaban dari adik-adik semuanya. Nah, di sini Bapak jelaskan kembali. Pada gambar ini adalah benar seperti yang adik-adik katakan bahwa pada gambar yang pertama ada orang yang sedang menanam pohon atau menanam tumbuhan. Nah, yang kedua ada orang yang sedang memberi makan ikan. Nah, Bapak tanya sebelumnya, apakah tujuan orang ini melakukan kegiatan tersebut? Ada yang bisa jawab? Menanam tumbuhan Agar untuk menyejukkan udara, Bapak. Ya, bagus. Yang lain, silakan. Itu merupakan contoh interaksi lingkungan.
Ya, bagus Yantini. Nah, yang lain silakan bisa menyampaikan pendapatnya. Mencintai makhluk hidup, Pak Guru. Mencintai Ya, makhluk hidup. ya, bagus Mulyadi. Nah, jawaban dari adik-adik semuanya sudah sangat bagus, yaitu tujuan dari orang ini melakukan hal tersebut adalah yang pertama, bagaimana orang itu untuk mencintai lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, misalnya seperti dengan menanam pohon, memberi makan ikan, dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan berfungsi atau bermanfaat untuk kita semua sebagai hal yang bisa membantu kita untuk melakukan kehidupan ini. Nah, baik, itu cukup bagus dari kalian semuanya. Nah, Pak lanjutkan, yaitu ini ada slide tentang teks bacaan non-fiksi. Apakah bisa terlihat di slide adik-adik semuanya? Bisa, Bapak. Ya, Bapak. silakan. Siapa yang mau membaca teks ini dari paragraf pertama? Ayo, silakan. Saya, Bapak. Ya, silakan Wiantini coba baca paragraf pertama. Baik. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Babau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru. Apakah dilanjutkan, Bapak? Ya, baik, cukup sekian. Ya, baik, terima kasih untuk partisipasinya Yuliantini. Nah, silakan paragraf kedua. Siapa yang mau membaca? Ayo, silakan Mudyardi coba untuk membaca paragraf kedua. Ya, Pak Guru. Seorang warga keluarga Waborobo, Kecamatan Betombari, sedang mengambil air dari anak aliran sungai Kecamatan Sorawolyo. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Udah, Pak Guru. Ya, baik. Terima kasih Mudyardi. Terima kasih partisipasi kalian semua telah bisa membaca paragraf ini. Nah, untuk selanjutnya silakan adik-adik semuanya identifikasi atau analisis hal apa saja yang terdapat pada teks bacaan non-fiksi tersebut. Nah, silakan Bapak kasih waktu 5 menit. Kalian bisa mencatat lebih dahulu di buku tulis kalian. Apakah bisa, adik-adik? Halo. Halo? Iya, bisa, Bapak. Ya, coba ya. Silakan. Adik-adik analisis terlebih dahulu.
Ya, apakah sudah adik-adik semuanya? Sudah, Bapak. Ya, silakan. Kalian bisa presentasikan atau bisa menyampaikan hasil analisis kalian tentang teks tersebut. Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Silakan, ada yang bisa menyampaikan hasil analisisnya? Saya belum, Pak Guru. Saya belum juga, Pak Guru. Ya, Pak, tunggu sebentar ya. Saya Pak Guru, saya coba. Ya, coba silakan Ayu Yantini. Dari teks tersebut, saya bisa menganalisis sebuah kesimpulan, Bapak. Ya, coba. Dari teks tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km demi mendapatkan sebuah air bersih. Ya, bagus. Beri aplaus untuk Ayu Yantini. Ayo coba yang lainnya, siapa yang bisa menyampaikan hasil analisisnya? Saya, Bapak. Ya, coba Sumati. Dari analisis teks di slide PowerPoint, yaitu bahwa mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jirigen ukuran 15 liter yang digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kai Sabu, hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran bersih sehingga diharapkan keperluan. Ya, bagus. Sudah, Bapak. Beri aplaus untuk Sumati. Ya, baik. Terima kasih untuk partisipasi adik-adik semuanya. Nah, Bapak lanjutkan. Silakan adik-adik bisa buat mind mapping atau sebuah peta pikiran terkait dengan teks bacaan tersebut. Nah, hasil peta pikiran itu formatnya seperti ini. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang perlu adik-adik jawab. Apakah bisa terlihat? Bisa, Bapak. Bisa, Ya, Bapak. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, adik-adik bisa membuatnya dalam buku tulis. Nah, silakan bisa adik-adik kumpulkan lewat WA grup nanti ya. Baik, Bapak. Bapak. Baik, Bapak. Silakan Baik, Bapak. Bapak lanjutkan ke berikutnya. Nah, dari hal tadi tersebut tentang bagaimana masyarakat mencari air bersih untuk memenuhi kehidupan mereka. Nah, selanjutnya Bapak di sini akan menyampaikan sebuah video, menampilkan sebuah video. Coba apakah bisa kelihatan videonya, Dede?
Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Ya, silakan adik-adik bisa mengamati video berikut ini. Air merupakan zat paling penting dalam kehidupan. Seperti yang kita ketahui, bumi terdiri dari 70% air, dan di dalam tubuh manusia juga tersusun atas 70% air. Kali ini kita akan membahas manfaat air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat air bagi manusia, yang pertama untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Manfaat air bagi hewan antara lain untuk minum, membersihkan tubuh, dan tempat hidup. Manfaat air bagi tumbuhan antara lain untuk perkecambahan, untuk bahan fotosintesis, dan melarutkan mineral untuk dibawa ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Itulah Nah, itulah tadi video tentang manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sesuai dengan yang telah adik-adik amati, Bapak akan bertanya di sini, siapa yang bisa menyampaikan hasil amatannya? Nah, yang pertama mulai dari manfaat air untuk manusia. Ayo silakan, siapa yang bisa? Saya, Bapak. Saya, Bapak. Ya, Bapak Guru. Ya, coba Ayu Prajna. Cuci pakaian, bunga, terus mandi. Untuk minum juga, Pak. Ya, bagus Ayu Prajna Memasak. jawabannya. Nah, yang lain apakah bisa menyampaikan hasil amatannya tentang manfaat air untuk manusia? Untuk memasak, Bapak. Ya, memasak. Untuk minum, Bapak. Untuk minum. Ya, bagus. Nah, itulah manfaat air bagi manusia seperti yang adik-adik telah sampaikan, yaitu untuk memasak, untuk diminum, untuk mandi, dan lain sebagainya. Masih banyak manfaat air untuk manusia. Nah, selanjutnya manfaat air untuk hewan. Ayo, siapa yang bisa? Untuk minum. Ada Pak Nah, Guru. untuk minum. Lagi, Mandi. mandi. Lagi, Tubuh hewan. Tempat dia tinggal. Tempat hidup, Bapak. ya, tempat hidup. Nah, Ya, tempat hidup. baik, itulah jawaban dari adik-adik semuanya. Manfaat air untuk hewan. Tuh. Nah, diminum,
bisa untuk mandi, dan bisa untuk tempat lingkungan hidup. Nah, khusus untuk lingkungan hidup itu, contohnya untuk tempat hidup hewan seperti ikan dan Ikan. ya bagus, ikan. Nah, selanjutnya manfaat air untuk tumbuhan. Ayo, siapa yang bisa? Fotosintesis, Ya, Untuk fotosintesis. ketambahan, ya, Sumber makanan. apa? Sebagai makanan, Bapak. Sebagai sumber makanan. Bapak. mengalirkan Nah, mineral. bagus sekali jawaban adik-adik semuanya, yaitu manfaat air untuk tumbuhan itu untuk fotosintesis. Nah, itu untuk sebagai proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Nah, yang kedua untuk perkecambahan. Itu juga manfaat air. Seperti contohnya kacang-kacangan, kedelai itu bisa lakukan perkecambahan. Yang lainnya sudah bagus ya. Baik, terima kasih jawaban dari kalian semuanya, bahwa Pak disimpulkan di sini bahwa air itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan di dunia ini. Nah, tanpa air tidak akan bisa ada yang namanya kehidupan. Nah, seperti itu adik-adik semuanya. Nah, Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya. Tunggu sebentar, Bapak nampilkan PPT terlebih dahulu. Nah, itu dia tadi manfaat air bagi makhluk hidup. Nah, tadi anak-anak sudah mengamati video dan sudah menyampaikan tentang hasil amatan kalian semua. Nah, selanjutnya adik-adik sama seperti tadi, silakan buat peta pikiran tentang fungsi atau manfaat air bagi makhluk hidup. Nah, seperti manfaat untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, tadi anak-anak sudah membuat peta pikiran tentang masalah-masalah yang ada pada teks non-fiksi. Sekarang adik-adik juga membuat peta pikiran tentang fungsi air untuk tumbuhan, untuk makhluk hidup. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Kalau begitu nanti adik-adik bisa kirim setelah bisa membuatnya dalam buku tulis, bisa dikirim melalui grup WA. Nah, Bapak nanti akan menilai hasil dari kerja kalian. Apakah Ya, bisa Bapak. dimengerti? Iya, Udah, bisa. Ya, baik. Bisa, Bapak. Nah, sekian pembelajaran kali ini, materi pembelajaran kali ini. Mari kita simpulkan pembelajaran pada kali ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja, adik-adik. Apakah ada yang bisa Teks menyampaikan? non-fiksi. Saya, Bapak. Ya, silakan Sumartiwi. Baik, terima kasih Bapak. Hari ini kita belajar tentang teks non-fiksi, terus gitu tentang tumbuhan, tentang fungsi air bagi tumbuhan, fungsi air bagi hewan, dan fungsi air bagi manusia. Ya, bagus. Yang lain? Sama, Bapak. Ya, Sama Bapak. baik. Sangat bagus jawaban dari Sumartiwi. Nah, Bapak simpulkan kembali lagi di sini. Pada pembelajaran kali ini kita telah belajar tentang
manusia dan lingkungan. Nah, dalam materi ini kita sudah belajar bagaimana kita merawat atau berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Nah, kita juga belajar manfaat-manfaat air untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kita juga belajar tentang teks non-fiksi, bagaimana seseorang itu memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, itulah pembelajaran pada kali ini. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan mengajak kalian untuk bernyanyi tentang menyanyikan lagu daerah. Nah, ini adik-adik atau kita semua bernyanyi naik-naik ke puncak gunung. Apakah bisa? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Silakan Sumartiwi coba memimpin temannya untuk bernyanyi naik-naik ke puncak gunung. Baik, teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. 1, 2, 3. Naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, baik, terima kasih Sumartiwi dan kalian semuanya sudah bisa bernyanyi naik-naik ke puncak gunung. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Ya, silakan ketua kelas bisa pimpin. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih adik-adik semuanya sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Nah, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Terima kasih.